إلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كلهم شيء إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah mesti memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah kepada junjungan Nabi kita semua, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para ustaz, para jemaah sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, wabil khusus guru kita Al-Habib Ahmad bin Usman bin Yahya, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya, agar terus bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhindar dari orang gila zaman sekarang. Banyak orang gila. Ini tapi uniknya orang gila nyari kiai, orang waras ngejauhin. Jadi yang gila siapa? Coba dah pikirin. Orang gila nyari kiai, orang waras ngejauhin kiai. Jadi sebenarnya yang gila siapa? Yang benar ya. Kiai ini makhluk langka, apalagi guru kita nih. Oh, masya Allah, langkanya luar biasa. Kena ini Pak. Baik, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu Syarah Ratibul Haddad. Untuk menghemat waktu, jadi faidah 1 sudah, faidah 2 sudah, terakhir kemarin bulan lalu. Sekarang kita masuk ke inti, yaitu kita masuk ke az-zikrul awwalu, zikir pertama dalam kitab Ratib. Ini depan sama-sama nih, di sini. Tadi isi malaikat sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa dzikrul awwalu qawlu sahibir ratibi, nafa'allahu bihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah zikir pertama tadi yang kita baca dalam ratib. Qaulu sahibir ratibi, Al-Imam Abdullah Al-Haddad, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan kemanfaatan karena sebab beliau kepada kita, kalimat la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasan, itu dibaca sebanyak 3 kali. Kita baca sebanyak 3 kali. Wa qawlu sahibir ratibi, nafa'allahu bihi thalasan wa biyadal jalali wal ikrami sab'an. Yang tadi yang pertama ini la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Di dalam ratib ya dzal jalali wal ikram sebanyak 7 kali. Kemudian kalimat astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, itu 4 kali.
Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 50 kali. Wala hadda li aktsarihi, paling sedikit 50, jadi kurangi tahlilnya ya. Paling sedikit 50, wala hadda li aktsarihi, banyaknya tidak terhitung, banyaknya tidak terhingga. Mau 1000, mau 2000, mau 1.000.000 boleh. Wa jami'u ma yuqra'u fir ratibi minal Qur'ani marratan marratan. Ayat-ayat yang kita baca dalam bacaan rotib itu dibacanya satu kali. Illa surat al-ikhlasi, kecuali surah al-ikhlas, qul hu, itu dibaca sebanyak 3 kali. Ini gimana dengan jumlah? Gimana? Halo? Ini loh. Baterai. Bagaimana jumlah bilangan zikir tertentu itu? Ini dijelaskan oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Qala al-Imam Al-Kabir Ahmad bin Muhammadin At-Tunisi, seorang ulama besar, imam besar yang bernama Ahmad bin Muhammad At-Tunisi, urifa bi Zarruq, namanya dipanggilnya namanya Zarruq ya, nama aslinya Ahmad bin Muhammad, dipanggilnya Zarruq. Kenapa dipanggil Zarruq? Karena dinisbatkan kepada kakeknya. Zarruq itu azraq, artinya biru, karena kakeknya kedua matanya biru kayak orang bule, maka dipanggilnya Zarruq. Beliau ini adalah Imam Zarruq ini mursyid Thariqah Syadziliyah. Beliau lahir tahun 846 Hijriah. Beliau ini salah satu pensyarah kitab besar ilmu tasawuf, yaitu kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Beliau salah satu pensyarahnya. Dan uniknya beliau ini membuat 17 kali syarah Al-Hikam. Kenapa sampai 17? Begitu jadi satu syarah hilang, bikin lagi syarahnya, hilang lagi, bikin lagi, hilang lagi, sampai 17 kali. Nah, ke-17 inilah yang sampai ada di tangan kita. Yang punya kitab itu kitab bagus ya, kitab syarah Hikam dari beliau. Jadi dijadikan rujukan oleh banyak ulama. Jadi 17 kali beliau mensyarah Hikamnya ini. Dan uniknya dari 17 syarah itu tuh beda-beda. Yang pertama bentuknya kayak apa, yang hilang, yang kedua hilang, yang terakhir yang sampai sekarang ini. Itu yang namanya Imam siapa? Zarruq. Dalam kitab beliau yang bernama Ta'sisul Qawaidi wal Usul, beliau menjelaskan qaidah, peraturan. Ma kharaja makhrajat ta'lim, sesuatu yang keluar dari jalan belajar ya, sesuatu yang keluar dari jalan belajar, wuqifa bihi 'alal waridi, hendaklah orang yang wirid tersebut membatasi jumlahnya sesuai petunjuk yang ada. Bagi kita nih yang masih belajar, ini kan kita masih belajar namanya, belum jadi mursyid. Apa udah jadi mursyid, udah jadi guru dah di sini? Belum ada kan, kecuali guru kita. Nah, ini Imam Zarruq mengatakan kalau kita masih tahapan belajar, maka kita harus membatasi jumlah zikir sesuai yang di petunjuk yang ada. Tadi berapa? Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 3 kali. Itu kita harus membatasi jumlah tersebut sebanyak 3. Ya. Min ghairi ziyadatin wala naqsin, jangan ditambah, jangan dikurang, walaupun cuma 1. Nggak boleh. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kenapa? Guru kita lebih paham, mursyid kita lebih paham. Sama seperti kan ulama itu seperti dokter. Datang orang sakit nih, dikasih obat, dosis kan. Bapak ini, Bapak silakan minum obatnya sehari berapa kali? 3 kali. Begitu diminum sehari, enakan di badan saya nih. Ini diminum 3 kali udah enakan. Gimana kalau diminum 10 kali nih? Nah, kira-kira sembuh apa mati? Jangan mikir ke situ, mikirnya wah ini minum segini aja udah enakan nih. Apalagi udah mendingan nih, udah sehat nih. Apalagi kalau ditambah sembuh, enggak mati ya. Nah, ini termasuk bacaan wirid kita. Walaqad ruwiya anna rajulan kana yadhkuru fi duburi kulli salatin.
dalam salah satu riwayat dikisahkan ada orang itu zikir setelah beres sholat baca subhanallah 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 alhamdulillah 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar berapa kali? 33 kali. Ini orang semangat, bukan 33 kali yang dibaca. Berapa? Mi'ata marratin min kulli wahidah. 100 kali. Subhanallahnya 100, alhamdulillahnya 100, Allahu akbarnya 100. Sedangkan petunjuk dari Rasulullah berapa? 33. Ketika lagi zikir wa kana qailan yaqul, kemudian ada suara, nggak ada orang mengatakan, aina dzakiruna adbaras shalawat. Mana orang-orang yang suka zikir setelah sholat itu, mana? Bangun. Kata suara itu. Ini kan orang tadi zikir nih berapa kali? Yang dia baca 100. Dia bangun pede. Saya. Apa kata ini suara? Irji balas taminhum. Duduk. Kamu bukan golongan mereka. Kamu nggak termasuk. Loh, gimana saya nggak termasuk? Saya tiap beres sholat baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid 100 kali. Apa jawaban ini suara? Innama hadihi liman iqtasara ala 33. Yang aku panggil adalah orang yang berzikir setelah sholat itu jumlahnya cuma 33 kali saja. Kamu bacanya berapa? 100? Bukan. Berarti kamu nggak termasuk yang saya panggil. Jadi fakullu ma warada fihi adadun qasura alaihi. Ya, setiap zikir yang telah ditentukan jumlahnya, maka batasi bilangannya sesuai perintahnya. Paham? Jangan nambah-nambahin tentang puasa lagi semangat mengaji nih, sholat zuhur berapa rakaat? 4, 5 saya bikin. Wah, elah. Itu salah apa benar? Salah. Segala sesuatu kebaikan yang sifatnya ditambah itu bagus. Sedekah 1000, tambahin 10.000, bagus ya? Sedekah makanan ini katanya udah janji nih, wirid. Katanya ada yang mau wiridnya bawa kopi, ada wiridnya, lupa kan? Ingatnya bulan lalu dibawa. Itulah karomah kita. Lempangan begini dikurangin, yang begini-begini dikurangin aja. Ya, apa tadi? Saya mau ngomong apa tadi? Wa kadzal labzu, angkanya nggak boleh ditambah, angkanya nggak boleh dikurang. Wa kadzal labzu, begitu juga lafaznya. Lafaznya jangan diimprov, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangin lafaznya, jangan. Ya, awas. Naam, betul. Ukhtulifa fi ziyadati sayyidina fil waridi min kayfiyati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Betul, terdapat perselisihan pendapat antar ulama mengenai penambahan kalimat sayyidina dalam sholawat. Kan ada sholawat tuh, Allahumma sholli, dalam rotibnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dalam rotibnya itu, kalau ada orang yang membaca tambahan sayyidina, ini bagaimana? Terjadi perbedaan pendapat antar ulama, terjadi perselisihan ini. Maka antaqasiru ala labzihi, ulama mengatakan wal wajhu, pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat, pendapat yang kita bisa jadikan pegangan, antaqasiru ala labzih, hendaklah kita baca itu salawat sesuai lafaz yang ada di ratib. Menurut pendapat ulama, haitsu yu'taddu bihi, agar bacaan kita itu betul-betul sah menurut Imam Abdullah Al-Haddad. Kamu baca ini, dibacanya rada lain. Begitu itu dibaca dari siapa? Imam Abdullah Al-Haddad. Enggak, saya nggak ada sayyidinanya tuh. Nah, gitu logikanya ya. Jadi apapun, baik angkanya maupun lafaznya, jangan ditambah, jangan dikurang. Wa yazdadu haitsu ma yuradul fadlu fil jumlah. Kalau mau yang ditambahin itu jumlahnya saja, jangan lafaznya, untuk memperoleh keutamaan yang lebih banyak lagi. Tadi katanya nggak boleh ditambah, lafaznya juga nggak boleh dirubah. Boleh ini kata ulama, boleh adadnya, jumlahnya ditambah, tapi dengan catatan di luar ratib, di lain waktu. Tadi Imam Abdullah Al-Haddad baca tadi la ilaha illallah wa la syarika lahu itu berapa kali? 3. Kalau mau nambah boleh, tapi jangan pas kita lagi baca ratib, di luar ratib baca. Rasulullah mengajarkan setelah sholat baca tasbih 33 kali. Di luar sholat
Ba'da sholat bebas, mau baca 1000, itu mah khusus setelah melaksanakan sholat. Paham? Nah, jadi tambahin, bebas tambahin. Karena zikir itu dua, ada mutlak, ada muqayyad. Ada mutlak, ada muqayyad. Mutlak itu bebas. Contohnya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalasnya berapa kali? Itu 1. Kalau 2? Kalau 3? Tinggal dikali-kalinya aja, semakin banyak semakin bagus. Itu namanya mutlak, tidak ditentukan jumlah bilangannya, bebas. Semakin banyak semakin bagus. Lah yang muqayyad itu artinya yang sudah ditentukan. Ya sudah diajarkan, kamu kalau baca ini bacanya segini, kamu kalau habis ini bacanya segini. Itu namanya zikrun muqayyadun, zikir yang muqayyad, yang jumlahnya sudah ditentukan. Kayak tadi bacaan sholat tadi 33 kali tadi, itu jangan tambahin, jangan dikurangin. Kalau di luar waktu itu silahkan. Ya mau 1000, wah, kayak ini mustahil gitu. Melihat wajah-wajahnya ini, wajah-wajah meragukan. Di dalam kitab Zakhiratul Ma'ad Bisyarhi Ratibil Haddad. Jadi kitab syarah ratib ini banyak syarahnya. Di antaranya adalah Zakhiratul Ma'ad yang dikarang oleh Ahmad Baswedan Al-Kindi Ad-Daw'ani. Wah, Baswedan tuh, Anis Baswedan, Gubernur Jakarta. Habaib ya, Al-Hadrami. Halaman 89. Nukila ani Syekh Ibnu Hajar sahibul Tuhfah. Beliau menukil perkataan Syekh Al-Imam Ibnu Hajar, pengarang kitab Tuhfah. Yang bagi al-iktisaru 'ala al-a'dadil waridati fil adhkari li kaunil a'dadil mansusi 'alaiha min asy-syari'i shalawatullahi wa salamihi 'alaihi. Hendaklah orang yang berzikir itu bilangan-bilangannya itu ikuti saja petunjuk-petunjuk yang sudah diberi petunjuk, karena petunjuk zikir itu semuanya melainkan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hasirun fi tahsili ma yatarattabu 'alaiha min at-thawabi wa ghairihi. Di balik angka-angka itu terdapat rahasia-rahasia yang nggak ada yang tahu. Yang mana dengan jumlah bilangan angka tersebut kita akan memperoleh pahala dan keutamaan-keutamaan lainnya. Itu ada rahasia di dalamnya. Jadi jangan mentang-mentang lagi semangat ditambahin. Udah segitu aja cukup. Ya. Kemudian faedahnya. Tadi kita baca la ilaha illallah, kita baca sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sih keutamaannya kita baca ini? Dijelaskan dalam kitab ini, qala fi al-adhkari lin-Nawawi, dalam kitabnya Imam Nawawi yang kitabnya bernama Al-Adhkar, artinya zikir-zikir. Imam Nawawi ini adalah imam besar bermadhab Syafi'i. Masya Allah, salah satu karamah beliau, umur 7 tahun sudah dapat Lailatul Qadar. Lihat Lailatul Qadar turun. Umur berapa tahun? Ini kita umur berapa? Macam-macam dah. Dapat Lailatul Qadar. Dapat baju barunya. Beliau ini saking menjadi ulama besar, itu sehari itu nggak kurang baca kitab 12 buku. Setiap hari mutolaah minimal berapa? 12. Kita karomah kita banyakkan kita rupanya nih dari beliau. Itu ada Imam Nawawi ad-Dimashqi, Damaskus, Syria. Ada lagi nih, kita juga nggak kalah. Ada ulama besar Nawawi juga namanya, tapi dari dekat sini, Al-Bantani. Dari mana? Dari Banten. Waktu tahun 2004 ya, saya masih mukim di Mekah, itu saya lagi nengok saudara saya hajian, karena saya mukimnya di Mekah, ketemu orang Arab, Mbak. Orang Arab, kelihatannya orang Arab Baduy itu, orang Arab pedalaman. Indonesia? Iya, Indonesia. Nawawi Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani. Ya tahu, saya bilang. Tahu nggak karomahnya? Enggak. Nih, ini wallahu a'lam benar atau enggak, dia yang cerita, saya dengarnya. Itu Imam Nawawi Al-Bantani punya karomah apa? Kalau pecinya dimiringin, Ka'bah miring gitu ya. Allah bilang, yang bener, kamu orang Indonesia nggak tahu. Ya hebat nih. Pecinya dimiringin, Ka'bah miring. Wah, asik nih. Kalau kita kesel sama orang, kita miring-miring ini, tapi kita biar pada miring-miring semuanya. Itu luar biasa ya.
Imam Nawawi. Beliau kalau salah satu karamahnya itu telunjuknya nyala ya, kirinya katanya nyala. Jadi beliau ngarang kitab gelap, posisinya ada di atas ontak, mau nulis nggak kelihatan tengah malam, dan minta Allah berdoa agar tangan itu bisa bercahaya, keluar cahaya buat jadi lampu nulis. Itu tuh perjuangan orang dulu itu, belajar sampai minta doa begitu. Kalau belajar itu nunggu terang bulan, belajar kita lampu udah terang, fasilitas sudah enak, dimati-matiin TV yang dihidupin. Ini gimana mau pinternya? Tirulah ulama-ulama dulu, tiru ya. Beliau mengatakan man qalaha, dari Rasulullah anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha, barang siapa yang membaca zikir ini, yaitu zikir yang tadi kita baca, kana lahu idlu idki raqabatin min waladi Ismail, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak dari anak keturunan Nabi Ismail. Ya, satu kali kita baca, keutamaannya sama saja kita memerdekakan budak keturunan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini punya keturunan, dia dijadiin budak zaman dulu mungkin ya, ini nggak tahu kenapa. Yang jelas keturunan Nabi Ismail itu gede-gede, cakep-cakep, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Beda sama kita, model-model kita mah sisa-sisa nih. Ya, kalau turunan Nabi Ismail itu keren-keren, gagah-gagah. Satu kali zikir itu kita baca, sama saja kita telah memerdekakan satu orang budak keturunan Nabi Ismail. Bukan hanya itu, wa kutiba lahu asyru hasanat, Allah tulis baginya 10 kebaikan. Ya, berapa kebagian? Wa hutta anhu asyru sayyi'at, bukan hanya itu, Allah hapus seluruh dosa, Allah hapus 10 dosanya. Bukan hanya itu, wa rufi'a lahu asyru darajat, Allah tulis 10, Allah angkat 10 derajatnya. Bukan hanya itu, wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsiya, dia dijaga itu orang yang baca itu zikir dari godaan setan sampai sore hari kalau dibacanya pagi. Wa in qalaha masa'an, tapi kalau dibaca sore, kana lahu mithlu dzalika hatta yusbiha, maka si pembaca pun akan memperoleh keutamaan seperti itu pula. Nah, ini biar kita harus hafal nih manfaatnya, biar kita semangat kalau baca ini. Sebarang saya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa tadi pahalanya? Lah ini melempongan yang enak ini, masa nggak hafal? Yang enak ini bukan adab, bukan ini yang enak-enak ini, masa nggak hafal? Satu, membebaskan budak keturunan Nabi Ismail. Kedua, ditulis 10 kebaikan. Ketiga, dihapus 10 dosa kesalahan. Keempat, diangkat 10 derajat. Kelima, dijaga dari setan. Kalau kita dibacanya pagi sampai sore dijaga oleh Allah. Kalau kita bacanya sore sampai pagi dijaga oleh Allah. Itu. Ini dijaga dari setan. Kayaknya remeh ya. Kira-kira dari 5 keuntungan dari itu yang kita baca, yang paling enteng menurut kita yang mana? Kayaknya yang setan dah gitu ya. Remehin banget sih. Itu setan gak bakalan berhenti godain kita sampai kita nazak. Sampai kita sakaratul maut, itu setan belum berhenti godain kita. Makanya dalam akhir bacaan rotib, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihus, kita minta husnul khotimah kepada Allah. Kenapa? Setan nggak berhenti. Gimana caranya kita berubah ke agama kita menjadi agama Nasrani? Bagaimana agama kita menjadi agama Yahudi? Terus godain kita. Bahaya. Ini yang paling berat ini. Ya. Fafham, kata Imam Abdullah Al-Haddad, pahami baik-baik, renungkan baik-baik. Faman qala dzalika salatan, itu 1 kali kamu baca. Kalau kamu baca 3 kali seperti yang aku perintahkan dalam rotibku, kata beliau, alama fit tartib, seperti yang ada di rotib, faka'annama a'taqa thalatha riqabin min walad Ismail, maka sama saja dia berarti telah membebaskan budak berapa? Ini diajak ngitung Roman rada lembek. Tadi kan 1 kali kita baca 1 budak kan gitu. Berarti kalau 3 kali 3 pahala, 1 pahala 3 pahala. 1 dosa jadi 3 dosa dihapus kan gitu.
1 derajat jadi 3. Ini kan banyak nih, 1 setan 3 setan kan gitu, kan setan banyak. Nah, ini kalau misalkan kita baca di luar ratib boleh nggak? Kalau dalam ratib nggak boleh. Tadi kan petunjuknya, kalau kamu mau baca, bacanya tambahannya di luar ratib, jangan pas lagi baca ratib, karena Imam Abdullah Al-Haddad itu udah ngasih bilangan jumlahnya 3. Beliau itu bukannya sembarangan. Saya udah bikin saduran-saduran dari berbagai macam kitab. Ini panjang nanti. Kenapa sih angka 3? Beliau memilih 3, kenapa? Kemudian ya Dzal Jalali wal Ikram itu ke-7 bukan 3. Ada yang 4, ada yang 50. Ini kenapa? Ini ada asrarnya, ini ada rahasia-rahasia. Di sini dijelaskan kenapa beliau memilih bilangan 3? Karena beliau tabarrukan dengan zikir-zikir yang ada dalam sholat. Zikir-zikir yang ada dalam ruku berapa? Bukannya Fatihah ya, Fatihah 3, bukan. Zikir-zikir yang ada dalam sholat, bacaan ruku 3, bacaan sujud 3, banyak bacaan yang 3. Dan beliau mengambil dari zikir sabahan wa masaan, pagi sore. Rata-rata zikir pagi sore itu jumlahnya 3, 1, 3, 1, 3, 4, ada yang 4, ada yang 7, ada yang 100. Nah, beliau tabarukan ke sana. Kenapa? Karena itu datuknya, Nabi Muhammad kan datuknya, kakeknya. Maka beliau mengikuti jejak kakeknya. Itu ringkasnya seperti itu. Kemudian wafil hadis, dalam hadis yang lain disebutkan anna man a'taqa raqabatan min waladi Ismail, barang siapa yang memerdekakan 1 budak dari keturunan Nabi Ismail, faka'annama a'taqa 12 raqabatan min ghairi waladi Ismail, maka itu sebanding dengan membebaskan 12 orang budak tapi bukan keturunan Nabi Ismail. Tadi kita baca zikir ini berapa kali? 1 kali, maka sama halnya seperti membebaskan 1 budak. Keturunan siapa? Nabi Ismail. Tapi kalau keturunan Nabi Ismail ini dibandingkan dengan orang biasa, itu sebanding dengan 12 banding 1. Jadi kalau kita baca ini wirid 1, sama halnya kita telah membebaskan budak bukan keturunan Nabi Ismail, berapa orang? 12. Wa thalatha riqabin min waladi Ismail an sittin wa thalathina raqabah. Di ratib kita baca berapa kali? 3. Maka sebanding berapa? 36. Membebaskan budak, sedangkan dalam fikih itu adalah kalau kamu melanggar ini bebaskan budak, kalau kamu melanggar ini bebaskan budak. Ini hukuman paling tinggi. Kalau nggak mampu sedekah, ngasih makan. Kalau nggak mampu sedekah, kalau nggak mampu puasa. Jadi urutan yang pertama itu pasti dalam fikih, coba cek baca. Bebaskan budak, paling mahal, paling berharga, mengalahkan segalanya. Lah cukup bagi kita, nggak usah melakukan itu, cukup kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali dalam ratib, maka sebanding kita memerdekakan 36 orang budak. Itu kecil apa gede itu? Walahu salatuna hasanatan, diberikan baginya 30 kebaikan kalau 3 kali dibaca. Wa tuhattu anhu salatuna sayi'atan, Allah hapus dosanya 30 dosa. Wa rufi'a lahu salatuna darajatan, dan Allah angkat derajatnya berapa kali? 30 derajat. Bukan hanya itu keutamaannya, wa warada, dalam hadis lain disebutkan annallaha, sesungguhnya Allah yanzuru, melihat, ila qailiha, orang-orang yang membaca ini zikir, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Wa ta'dilu lahu itqar nasanatin, itu pahalanya sebanding dengan membebaskan seorang budak. Wa annahu la yasbiquha amalun, orang yang membaca zikir ini tidak akan dapat dikejar pahalanya oleh amalan yang lain. Kita baca ini nih, orang ngerjain yang lain, pahalanya itu orang kalah sama kita. Cukup dengan baca ini, la yasbiquha amalun. Ini amalan gak ada yang nandingin, gak ada yang bisa nyusul, gak ada yang bisa ngejar. Wala yabqa maha sayi'atan, Allah hapus seluruh dosanya. Wa anna khairu ma qalahu alaihi salatu wassalam, ini zikir adalah zikir terbaik yang senantiasa Rasulullah baca. Wa khairu ma qalahu nabiyuna alaihi salatu wassalam, dan ini zikir juga zikir terbaik yang dibaca oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Wa qala fi hadisil Hammad,
Dalam sebuah hadis riwayat Hamad an Ibni Ayyash dari Ibnu Ayyash, ra'a rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yaran naimu, ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a fil manami faqad ra'ani, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, maka sungguh dia telah benar-benar melihat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang ini mimpi, ini kan tadi keutamaannya luar biasa ya zikirnya. Luar biasa. Ini orang mimpi ditanya, ketemu Rasulullah, kapan lagi saya ketemu Rasulullah? Nanya ya, inna Aba Ayyash yuhadditsu anka bikada wa kada. Ya Rasulullah, mohon maaf punten, pada itu maros saya mau nanya. Abu Ayyash ngomong begini, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, utamanya begini. Itu benar gak ya Rasul? Nanya nih, supaya apa? Yakin dia. Kemudian apa kata Rasulullah? Qala shadaqa Abu Ayyash. Abu Ayyash benar. Tuh, itu jadi kalau orang dulu mah ketemu Nabi dikasih kesempatan nanya, minta gitu, yang nanya apa? Ilmu ya. Kalau kita dikasih kesempatan ngintin Rasul, suruh minta, apa yang kita minta itu? Iya Rasulullah ini, aduh duit rada seret banget ini romannya. Bagaimana kayak caranya? Itu bedanya kita orang dulu tuh, karomah kita mah itu tuh, masya Allah, lempengan duit semangat nih luar biasa. Mimpi jumpa Nabi, mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa melihat Nabi. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala itu punya supir namanya Pak Amin dari Madura. Saya ini akrab betul dengan beliau nih. Setiap ada acara pasti saya telepon, di sini ke rumah Abu ya ada acara, berangkat. Ketika Sayyid Muhammad ini meninggal, dia cerita ke saya, supirnya ini, saya belum ketemu lagi setelah itu, Mbak. Lama nggak ketemu, setelah lulus dari Mekah, lama nggak ketemu. Nggak tahu masih hidup, nggak tahu. Semoga Allah pelihara beliau. Ini Pak Amin cerita, Ustaz, Abuya ini 40 hari menjelang meninggalnya itu selalu ziarah ke Ma'la. Di Mekah itu ada kuburan namanya Ma'la. Ya, situ dikuburkan termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, di situ dikuburkannya, Syekh Nawawi Al-Bantani itu di situ, dan di situ juga dimakamkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dimakamkan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu siapa? Istrinya Rasulullah SAW. Nah, uniknya saat kata Pak Amin ini kita langsung saya, setiap kali Abuya sampai depan Ma'la itu pasti beliau senyum. Jadi beliau tuh dari rumah, dari Rusaipah ke Ma'la itu yang dibaca Yasin, Mbak. Yasin, Turja'un Yasin terus yang dibaca. Begitu sampai gerbang beliau senyum. Nyampe gerbang 40 hari itu sudah meninggalnya, senyum. Nyampe gerbang senyum. Pak Amin ini sebenarnya nanya, Abuya kenapa kok sampai sini senyum terus? Kenapa kok senyum terus? Apa jawab beliau? Sebab aku melihat nenekku tersenyum kepadaku. Sebab aku melihat nenekku tersenyum. Berarti beliau melihat siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Inilah karamah-karamah para wali jangan diingkari. Memang seperti ini karamah para wali. Ada kitab namanya khusus Karamatul Aulia. Keramat-keramatnya para wali dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu ada. Masya Allah, nggak usah bingung. Di Sukabumi itu kemarin kan kita bahas masalah istiqomah dalam bacaan ya. Wirid akan berbuah warid. Masih ingat gini? Ada di Sukabumi 11 tahun tukang ngangon kebo ahli puasa. Tukang ngangon kebo 11 tahun puasa. Masya Allah, kecuali hari-hari yang diharamkan ya, hari tasyrik. Selain ada itu puasa. Lah ini punya karomah ini. Kiai juga kiainya, gurunya nggak dapat karomahnya ini. Apa? Itu padi. Kan begini nih. Kalau angin kenceng padi itu banyak yang ini. Banyak yang jatuh. Dipanggil, Mang, siapa lupa namanya ya? Mang, kadio Mang, sini katanya. Apa kayak itu padi, pare pangluruskeun gitu. Lempengin. Ama diambil diginiin doang. Lempeng lagi. Padi yang udah pada jatuh digini-gini doang. Diri lagi kiainya juga nggak bisa nyuruh dia. Padahal kan gurunya. Ini kan dari Allah. 11 tahun puasa. Kita tiba Ramadan doang minta karomah. Dari mana munculnya ini karomah? Saya kan hari puasa ya Allah. Kapan? Ramadan. Nah, itu juga banyak tidurnya. Inilah bedanya orang dulu. Salah niat. Salah niat. Apa ibadah jangan dipakai buat nyari karomah. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ada yang tahu siapa ini Anas bin Malik?
pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 9 tahun kurang lebih beliau mengabdi, tapi tidak pernah sekalipun beliau dibentak oleh Rasulullah. Tidak pernah sekalipun beliau dimarahi oleh Rasulullah. 9 tahun itu bukan waktunya sebentar itu. Ini pembantu baru sebulan rumah kita dia marahin mulu. Tirulah akhlak Nabi. 9 tahun gak pernah ngomel Nabi tuh. Ini kita ngomel mulu pembantu, kesian. Pembantu dikasih makan sisa. Pembantu itu kita kasih makanan sesuai apa yang kita makan, bukan sisa. Zalim tuh. Anas bin Malik ini ada kisah dalam kitab Khosaisul Kubra yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti. Imam ini banyak kisahnya nih. Imam Suyuti ini punya karomah lagi nih. Apa? Beliau adalah satu-satunya manusia yang berhasil ngarang kitab 600 kitab. Kita baca satu ini nggak kelar. Satu baca itu bukan ngarang ya. Satu kita baca nggak kelar. Ini beliau ngarang 600. Imam Ghazali kurang cerdas apa? Imam Nawawi Ad-Dimashqi kurang cerdas apa? Tapi karangan kitabnya kalah sama Imam Suyuti. Ini saya dapat dari guru saya nih. Guru saya cerita nih, kan salah satu karomahnya Imam Suyuti. Ada orang yang penasaran, Imam Suyuti masuk ke ruangan khusus. Kalau bikin kitab itu masuk ke ruangan khusus, diintip. Begitu diintip, Masya Allah, Imam Suyuti ada 2. Yang satu lagi ngarang kitab, yang satu lagi ngarang kitab. Jadi satu orang berhasil ngarang 2 kitab, gimana menyusul. Yang lain kan satu orang satu kitab. Ini Imam Suyuti karomahnya begitu bebayang jadi 2. Begitu dilihat satu lagi ngarang kitab juga, yaitu dan kitabnya lain-lain. Sehari kelar 600. Masya Allah. Kita begitu kan? Ya di mana-mana ada kita, di dangdut ada, di jaipongan ada, gitu karomah kita mah itu. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Itu beliau megang peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Sapu tangan. Jadi kalau sahabat-sahabat dulu itu pokoknya peninggalan Rasulullah itu pasti disimpan buat kenang-kenangan, dan bukan hanya untuk kenang-kenangan, tabarrukan mengalap berkah dari peninggalan Rasulullah. Termasuk sapu tangan ini. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini kedatangan tamu dalam kitab Al-Khosaisul Kubra karya Imam As-Suyuti tadi. Diajak makan siang. Nah, begitu selesai makan siang, dipanggil dia, jariyah, pembantu, bibi, tolong bi, ambilin sapu tangan saya. Baik, Tuan. Diambil, warnanya putih. Dipakai buat ngelap, habis makan ya, dipakai buat ngelap. Bi, ya Tuan, tolong dibersihin. Kalau sapu tangan dibersihin, dibawanya kemana seharusnya? Dicuci ya? Ini mah enggak, dibawa kemana? Ke tungku. Dibawa ke kompor, ke tempat masak. Dulu nggak ada tungku, nggak ada kompor ya. Kayu bakar, dimasukin kayak itu sapu tangan ke kobaran api. Lah ini tamu lihat, ini apa-apaan sih pembantu, disuruh bersihin dibakar. Tapi dia nggak komentar, dia. Selang berapa menit kemudian dikorek-korek lagi. Begitu udah dapat, dikibas-kibaskan, abiyat putih lagi, bersih, nggak kotor sedikit pun, nggak kebakar sedikit pun. Wah, bingung ini tamu ini model lagi nih. Ada lagi sapu tangan dibakar nggak kebakar, malah jadi bersih. Nanya, Syekh, ya Imam, ini bagaimana ceritanya kok ini sapu tangan begini, kok gak kebakar? Apa jawab beliau? Beliau memegang ini apa namanya sapu tangan. Hada mandilun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsau bihi wajhah. Ini sapu tangan dulu pernah dipakai untuk mengelap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Segala sesuatu yang menempel di wajah Nabi, di tubuh Nabi, tidak akan pernah tersentuh api, baik api dunia maupun api neraka. Makanya kan Nabi udah nggak ada, masih ada Nabi? Nggak ada. Al ulama warasatul anbiya. Nabi udah nggak ada, ini masih berlaku, masih bisa ke siapa? Ulama. Ini bukan saya, sudah saya dikit. Nah, tahu kan? Geser dikit. Di dalam Fawaidul Mukhtar Lisani Tariqul Akhirah, Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, beliau ngasih rumus ini. Kalau kamu punya guru dan kamu sayang sama beliau dan kamu ingin tabarukan kepada gurumu, minta sendalnya. Minta apa? Ini saya nanti mau minta nanti. Kira-kira siapa dulu? Banyak banget salah saya ngomonginnya. Minta sendalnya, kenapa? Sendalnya itu menjadi saksi ketika beliau berdakwah ke Manajam. Itu yang bau jasadnya itu. Jadi ulama-ulama dulu itu yang diminta sendalnya.
Ini mah sorban, peci, mending dipakai. Oh, peci no dari aba no. Nah terus ya peci dari aba, dipakai apa enggak? Kali kalau kita minta jadi rajin ibadah mah mending ini pajangan doang, kenangan-kenangan doang, bukan itu. Tabarukan tuh dengan sendal-sendal para habaib, para guru-guru, para ulama-ulama. Kenapa? Sendal itu yang jadi bukti, yang menjadi saksi kemana beliau melangkah, pasti berbuat kebaikan di situ. Itu pakai minta tuh nanti. Tapi jangan ada yang minta sebelum saya ya. Nanti saya umumin dulu, saya udah minta baru minta. Ya, awas aja kalau duluan itu. Boleh adab namanya, Mbak. Jangan-jangan sendal kita hilang nih. Ya, kita ceritain sendal hilang, nggak bilang-bilang nih. Dicolong. Dari Anas bin Malik, man qala la ilaha illallah wahda la syarikalah. Barang siapa yang membaca kalimat zikir itu, qala Allah berfirman li katibi sahifatihi kepada malaikat penulis catatan amal. Wahai malaikatku, uktubha li abdi fi akhir sahifatihi. Wahai malaikatku, tulis pahala kalimat ini. Tulis kata Allah. Fi akhir sahifati, di akhir buku catatan amalnya. Di akhir, jangan di awal. Insya Allah ya. Kita baca pagi nih, karena awal aktivitas ya. Ini buku kosong nih. Seharusnya dari sekian lembar ini di awal atau di akhir ditulisnya? Di awal loh. Sama Allah enggak. Malaikatmu tulis ini pahalanya, jangan di depan, di belakang. Segala sesuatu itu yang dinilai adalah akhirnya. Segala sesuatu itu yang dilihat husnul khotimah enggak? Kan akhir itu. Khotimah kan akhir. Orang cakep banget. Jadi kiai ini, jadi ustadz. Dulu dia ustadz dulu. Sekarang jadi preman. Dulu bilang. Terus soal khotimah itu dulu bader banget, tapi sekarang nggak nyangka ya. Jadi ustadz gitu ya. Bahari. Kan cakep itu yang begitu. Kata Allah, malaikat tulis di akhir ya, di akhir catatan, jangan di awal. Warhu ma taqaddamaha min sayyi'atih. Kalau seandainya yang kemarin-kemarin, yang sebelum-sebelumnya di catatan amalnya ada kesalahan, hapus. Ini dalam kitab Ar-Radul Fa'iq fil Mawa'is wa Raqa'iq Syekh Maki, saya pernah baca ini, masya Allah, rahimnya Allah. Ketika Allah berkehendak kepada orang yang Allah kehendaki, nanti di padang mahsyar, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Pulang, sini, lebay ke Rabb, bawa buku catatan amal kamu. Ngedek-dek dia, gemeter dia. Kenapa? Merah semua, maksiat semuanya. Baca, baik ya Allah, pelankan suara kamu. Ya, pelankan suara. Ini ngantri di belakang nih. Apa katanya di belakang? Subhanallah ya si fulan. Disuruh baca nggak ada yang dibaca, berarti bersih semua ya. Padahal merah semuanya. Rahman Rahim ya Allah. Pulang baca, pelankan suara kamu. Ya. Allah, benar-benar kita itu termasuk ya. Masya Allah. Rahim Rahimnya Allah. Rahman Rahim. Jadi tulis di akhir catatan. Kalau ada dosa di depan, hapus. Fa in awsalaha bi suratil ikhlas. Barang siapa yang membaca zikir tadi, kemudian disambungkan dengan membaca surah Al-Ikhlas. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu utamanya luar biasa. Apa? Dibaca 10 kali apabila ada orang yang baca 10 kali digabung dengan apa tadi? Al-Ikhlas, kulhu. Kataballahu lahu alfi hasanatin. Allah tulis baginya 1 juta pahala. Allah, berapa pahala? 1 juta. Coba deh, saya mau nanya nih. Seumur-umur kita nih yang 40 tahun, yang 30 tahun, yang 60 tahun, yang 50 tahun, berapa kali udah ngerasain sedekah 1 juta? Saya nanya jujur. Yang umurnya 40, yang 50, yang 60, berapa kali berhasil sedekah 1 juta? Berapa kali? Ada 20? Ada boro-boro. Aduh, saya sih apa? Emang belum pakai saya sih. Banyak alasan. Cukup baca ini.
digabung dengan Al-Ikhlas, dibacanya 10 kali, Allah tulis baginya 10 pahala, 1 juta pahala. Fa in qalaha 20 marratan, itu kalau 10. Kalau 20, kataballahu lahu 4,000 hasanatin, Allah tulis baginya 4 juta pahala. Wa in qalaha 50 marratan, kalau dibaca 50 kali, gufirat lahu dunubuhu, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosa. Wa in qalaha 100 marratin, barang siapa yang membacanya 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, digabung dengan qulhu 100 kali dia baca, rufi'a amaluhu fi amalin nabiyyin, amalannya diangkat bersama dengan amalan para nabi. Allah, luar biasa ini amalan ini. Amalin minimal 1 kali seumur hidup kita, sekali seumur hidup kita. Ketika Allah kita menyerahkan catatan amal kita nanti kepada Allah, kok ada bareng ya amalan nabi-nabi aku, kata Allah. Iya ya Allah. Tapi kalau misalkan kalian masuk surga, saya belum nggak ada di situ, jangan lupain saya. Kan saya yang kasih tahu. Ya Allah, itu Ustaz kesian amat lagi mojok sini. Ajak saya ya, ajak saya. Seperti itu. Kemudian wa'lam, ketahuilah oleh kalian, kata Imam Abdullah Al-Haddad, anna hadza dzikra, sesungguhnya zikir al-awwala yang pertama ini, a'zamu adzkarir ratib syarif, itu adalah zikir yang paling agung yang ada di ratib ini. Bukan hanya di ratib ini, di seluruh zikir. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah zikir yang paling agung. Zikir yang paling agung. Makanya ditaruhnya di mana? Paling agung. Wala nutawwil fi syarhi. Saya nggak mau panjang lebar ngebahas ini, kata beliau. Li'anna ghalibal azkar al-atiyati yahtawi 'alaiha hadza dzikrul 'azim. Zikir apapun yang kalian baca, mentok-mentoknya ke sini. Zikir apapun yang kalian baca ada di sini, ada di sini. Ngapain lagi sih, bahas? Kata beliau gitu. Wa yakfika min fadlihi annahu khairu ma qalahu alaihi salatu wassalam. Cukup kamu pegang baik-baik, dengarkan baik-baik. Keutamaannya ini zikir sering dibaca oleh Rasulullah. Udah gitu aja. Nah, kalau Rasulullah sering baca, menandakan apa? Penting. Lah Rasulullah aja baca, masa kita umatnya? Enggak. Wa khairuhu ma qalahu nabiyyun, bukan hanya Rasulullah, bahkan nabi-nabi terdahulu pun baca. Itu menandakan berarti penting. Wala yasbiqu amalun, cukup kalian pegang baik-baik, kata Imam Abdullah Haddad. Tidak ada satu pun amalan yang bisa menandingi bacaan ini. Enggak ada satu pun. 1000 rakaat enggak bisa nandingin ini. Masya Allah, luar biasa. Wala yabqa ma'hu sayyi'atun, Allah hapus semua dosanya. Kurang apa lagi? Wa li anna Allah yanzuru ila qailih. Orang yang membaca ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhara ilaihi lam yu'adzibhu. Kalau Allah sudah memandang kepada dia, niscaya dia tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati insyaallah fi la ilaha illallah az-dzikri ats-tsamina asyara. Insyaallah penjelasan masalah la ilaha illallah ini akan saya kupas lebih luas lagi pada zikir ke-18, yaitu zikir la ilaha illallah. Itu nanti beliau tambahkan lagi. Ini mukadimah dari beliau. Mazidul bastin ala ma huna, itu nanti akan saya lebih luas lagi pembahasannya. Wa min ihya'i ulumiddin min kitab tauhid wa tawakkul. Kalau pengen lebih jelasnya silakan buka kitab Ihya Ulumiddin. Bukan Ihya Ulumuddin, salah ya. Ihya'u ulumi ad-dini, bukan Ihya'u ulumu, bukan. Itu memalukan dunia persilatan nahwu ini. Memalukan dunia persilatan nahwu sorof. Kan Ihya'u mudhaf, ulumi mudhafun ilaih, ulumi mudhaf, ad-dini mudhafun ilaih. Ihya'u dalam kitab Ihya Ulumuddin, oh salah itu deh. Kencang banget lagi. Nah, makanya belajar nahwu sorof ya. Nah, saya lagi tadi cerita sama Abah. Saya lagi belajar ke seorang kiai kitab kecil, Safinatun Najah. Kitab Safinah ya, tapi bukan fikihnya. Yang kita bahas yang Arabnya, nahwu sorofnya. Kita kupas. Jadi berapa ratus halaman itu. Dari segini jadi segini. Insyaallah doain biar barokah. Amin. Karena saya berpatokan seseorang itu dianggap ada kalau meninggalkan satu peninggalan.
Kita bisa sebut namanya Imam Nawawi, kita sebut namanya Imam Syafi'i, kita sebut namanya Imam Sya'rani, kita sebut namanya Imam Romli, karena ada apanya? Peninggalannya. Peninggalan kita apa? Anak doang mau utang. Itu gue sapa juga. Itu sih itu karomah kita juga itu. Karomah kita juga banyak tadi karomah kita bang. Banyak alhamdulillah. Ala kulli hal. Jadi cuma sampai sini saja pembahasan Imam Abdullah Al-Haddad dalam membahas faedah bacaan tadi. Cuma situ doang. Ya. Nah, di akhir karangan beliau mengatakan ini ada yang jadi beli kitab jadi satu, alhamdulillah. Berapa? Ini dia dua. Nitip Ustaz Ahmadun belum datang. Ustaz Ahmadun, udah tuh udah datang tuh Ustaz Ahmadun dari kelihatan. Ustaz Ahmad. Kitabnya belum. Kitabnya belum. Jadi katanya mendingan kitabnya jangan orangnya. Ini ya gimana ini? Paksain. Di Bogor ada kemarin toko 88 arah Ciawi ke sana. Ini dekat tidak di sini kami. Jadi Badun bilang ada media. Online ada katanya. Ini semua online. Online. Terus Ahmad ke sini. Yang jadi masalah kayaknya duitnya nih. Ini bisa di toko 88 ada, di online ada, di mana-mana ada. Kenapa kitabnya belum ada nih? Ayolah paksain beli. Cuma berapa harganya? 86.000. Coba suruh ngetik sendiri, ayo. Saya beli 200, ngetik sendiri tapi susah kan? Ilmu mahal itu. Ya. Jadi cukup sudah pembahasan beliau membahas masalah faidah bacaan zikir ini. Dan beliau mengatakan barang siapa yang membaca zikir ini, zikir yang tadi betul-betul memahami dan memaknai kandungan maknanya, faqad tamalahul iman, maka telah sempurna imannya. Insyaallah. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia betul-betul resapi, dia paham maknanya, faqad tamalahul iman, sempurna imannya. Jadi pertanyaan saya, maknanya itu zikir apa? Nah, jangan alhamdulillah ini tadi udah baca, berarti udah sempurna iman saya. Belum. jangan senang dulu. Karena betul-betul memahami makna. Ini kita bahas jangan? bahas. Nah, tanggung. Apa udah aja? Yang benar. Ini nih endingnya itu di sini. Di awal oleh beliau makanya paham ya. Beliau bahas faidah. Ternyata faidah itu nggak berfaidah. Manfaat itu tidak bermanfaat kalau ya, nggak paham mananya. Ada faedahnya, tapi kurang gitu ya, kurang. Tetap ada. Itu kan tadi kan membebaskan budak ini kan walaupun paham, nggak paham, walaupun salah. Masa salah? Itu Quran aja yang baca salah dapat pahala 2 kali lipat. Orang yang ya tak, orang yang bacanya a u 2 kali nih, pahalanya gua kasih 2 nih, kesian. Ngenes niatnya. Allah mah kurang adilan, kurang baik apa Allah? Ya. Ini bisa dicek dalam kitab Zakhiratul Ma'ad dalam syarah Ratibul Ahdath yang tadi. Beliau menjelaskan begini. Dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwa dzikru jami'in li mujami'i anwa'iz dzikri. Zikir ini adalah zikir global, zikir yang sempurna yang mencakup semua zikir yang ada. Ya, ini zikir yang paling sempurna. Ya, kalau seandainya seluruh zikir dikumpulkan menjadi satu kemudian dibandingkan dengan yang ini, itu ada semua di situ. Gitu. Wa huwa ifradul uluhiyyati bil wahdah. Yang maknanya zikir ini adalah mengesahkan ketuhanan Allah dengan sifat wahdah. Wahdatu fi dzat, baik dalam zatnya, wasifat maupun dalam sifatnya, wal af'al maupun dari af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca zikir yang lain belum tentu zikir yang kita baca barusan ini kena. Kalau zikir ini kita baca, maka zikir yang lain otomatis kena. Kenapa? Semua zikir itu nggak lepas dari 3. Semua zikir yang kita baca nggak lepas dari 3. Isinya nih paling membahas zatnya Allah.
Kalau itu nggak ada, isinya ini paling membahas sifatnya Allah. Nggak ada juga nih paling membahas af'alnya Allah. Itu 3 tuh, nggak mungkin keluar dari situ. Makanya di sini ada dijelaskan wa huwa ifradul uluhiyah bil wahdah. Dia adalah menunggalkan, mengesahkan ketuhanan Allah dengan sifat wahdah. Wujud, qidam, mukhalafatuhu lil. Terus ini nggak hafal, ini belum sah jadi orang Islamnya loh. Nggak sah rukun imannya loh ini. Masalah tauhid yang 220 jangan anggap remeh itu. Itu mah anak-anak. Bukan masalah anak-anak itu. Ini masalah tauhid ini. Dia nggak hafal itu, dia nggak paham itu, maka ditolak itu rukun imannya dia. Dia sembarangan cukup. Saya beriman Allah Tuhanku, nggak bisa begitu. Harus paham dengan dalilnya. Coba buka di kitab Ijan yang Ustadz, coba buka cek. Dijelaskan di situ begitu, nggak sah rukun iman itu, nggak sah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah iradah. Wahdaniyah maksudnya apa? Kan? Wahdah, wahid. Satu, esa, tunggal. Kita harus mengesahkan Allah, baik zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Paham itu? Ini makna dari wahdaniyah. Kita harus mengesahkan Allah, zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Af'al itu pekerjaan. Ulangi. Kita harus mengesahkan Allah, baik zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Af'al itu apa? Pekerjaan. Ulangi lagi. Kayaknya ngomong depan gampang gitu ya. Begitu suruh ngomong ya mau. Kita harus mengesahkan Allah, baik zatnya, sifatnya, af'alnya Allah. Yang pertama apa? Zatnya Allah. Kita harus esahkan. Nggak mungkin Allah berbilang, nggak mungkin Allah 2, nggak mungkin Allah 3. Dalam Al-Quran Allah nyatakan, Qul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan kepada mereka, Allah itu berapa? Lam yalid. Allah tidak beranak dan juga tidak di. Kalau ada Tuhan beranak, kan punya anak. Anaknya kan kawin nih, punya anak lagi, terus cucunya Tuhan itu. Lah kalau Allah diberanakin, berarti kan Allah Tuhan punya orang tua tuh. Kan terus kongkongnya, kakeknya, wujudnya terus kan kumpul nih. Wah, bikin arisan ini, namanya keluarga apa? Arisan keluarga Tuhan. Jadi gimana ceritanya nih? Kenalin, ini mamangnya Tuhan. Mamangnya Tuhan. Ini gablek amat. Ya, jadi zatnya, nggak mungkin Allah 2, nggak mungkin. Nah, ini bahasa saya tadi ya. Untuk memahami, kalau Tuhan 2, bingung. Pasti bingung. Siapa yang sembah duluan ya? Kalau saya sembah si A, Tuhan si B ngambek nih kayaknya nih. Si B duluan nih, si A nggak terima nih kayaknya nih. Bingung nih. Makanya Allah cuma satu, esa tunggal. Itulah maknanya wahdaniyah bidzat. Mengesahkan Allah pada zatnya. Paham ini? Paham. Ini tauhid nih. Ini anak SD sebenarnya nih. Tapi memang jarang dibahas sih. Jadi seakan-akan kayak untuk orang yang tinggi gitu, ahli filsafat, bukan. Saya ulangi, mengesahkan Allah itu dengan zatnya, sifatnya, dan af'alnya Allah. Zatnya Allah, ya wujudnya Allah itu. Allah itu berapa? Ya satu, tidak beranak dan tidak diberanakan. Udah, surat Al-Ikhlas itu jawabannya. Nggak mungkin Allah 2. Yang kedua, wahdah dalam sifat. Kan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdah. Wahdaniyah, qudrah, kuasa. Itu namanya sifat Allah. Alimun. Nah, kan aliman hayyan sami'an, Allah basiran mutakalliman. Itu sifat-sifat Allah tuh. Alim. Artinya apa? Artinya Allah tahu. Sifatnya Allah tahu itu satu. Nggak mungkin bercabang. Maksudnya apa? Nggak mungkin Allah tahu di sini, tapi di situ nggak tahu. Nggak mungkin. Tahu semua. Bang Pilih tahu cara macul yang benar? Nggak tahu.
Tahunya apa mobil? Main komputer ngerti? Di komputer doang ngertinya. Tapi dalam dunia perpaculan nggak ngerti. Itu namanya pengetahuannya separuh. Nah kalau Allah nggak begitu, tahu semuanya. Saking tahunya Allah. Kalau kita ditanya orang, ujung-ujungnya kita jawab apa? Wallahu. Udah tuh, wallahu a'lam udah Allah yang tahu udah diserahin sama Allah. Kata Allah, apa sih gua nggak tahu? Dalam hati lu aja gua tahu. Dalam dada kamu saya tahu, kata Allah. Nah maksudnya wahdah fi sifat, dalam sifat Allah tidak mungkin sifatnya itu bercabang, nggak mungkin. Allah kuasa. Nah, pernah dengar nggak pertanyaan orang Edan? Allah kuasa, betul? Betul. Kuasakah Allah membuat batu yang sangat besar, saking besarnya itu batu sampai Allah nggak kuat ngangkat? Coba itu pertanyaan orang PA itu. Ustaz, ya Allah kudroh kan? Ya Allah kuasa kan? Iya betul. Saya mau nanya nih, apa? Kuasakah Allah? Kan Allah maha kuasa kan? Ya Allah maha kuasa, kan gitu kita jawab. Kuasakah Allah membuat satu batu yang sangat besar, saking besarnya itu batu sampai Allah nggak kuat ngangkat? Waduh, ini gimana jawabnya? Orang gila. Nah ini kebetulan saya dapat jawaban dari guru saya. Itu pentingnya ngaji tuh, banyak guru jadi banyak ilmu. Guru saya terangin begini, Nabi Idris kedatangan iblis. Nabi Idris datang iblis. Idris ya, sama Isbang. Idris, aneh mau nanya sama ente. Nabi Idris itu lagi hobinya beliau itu jahit, nyulam baju ya, nyulam baju, jahit baju. Dulu pakai benang wol ya. Begitu dijadi bukan dijual, disedekahin. Jadi pahalanya berdobel-dobel itu. Satu tusukannya itu subhanallah. Satu tusukan masuk lagi subhanallah, 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 subhanallah. Begitu terjadi disedekahin. Itu ada yang begitu di kita. Tukang jahit. Tiru dong Nabi Idris satu lah, nggak usah banyak, satu. Jadi begitu susah bisa jahit mah ya. Bagaimana baca subhanallah. Bingung juga. Ya minimal subhanallah. Begitu jadi sedekahin. Ketika dipakai untuk ibadah, berdobel-dobel gitu. Jadi kalau ngasih itu jangan baju biasa, ngasih baju koko udah pasti pakai ibadah itu udah pasti itu. Nggak mungkin kan orang nonton dangdut pakai baju koko. Ada nggak? Nggak ada kan. Kalau kita kasih baju biasa, ada kemungkinan dipakai buat maksiat. Nah, kalau cerdas makanya kita harus sedekah. Ini potongan model kayak begini, saya kasih buat nyimpang nih. Kasih baju koko aja sama peci. Oh peci juga bisa dipakai ya? Nonton dangdut? Itu ada tuh pakai kopiah hitam tuh nyawer tuh. Katanya paling Islam tuh siapa tuh tetangga sebelah. Ya, katanya begitu. Pakainya gitu ya. Apa lagi bahasa apa tadi? Kudroh. Nabi Idris, subhanallah. Datang Idris. Aneh mau nanya sama ente. Nanya apa, Idris? Allah kan maha kuasa, sama banget ya sama mahasiswa nih. Allah kan maha kuasa, iya. Kuasa ke Allah memasukkan alam raya ini ke dalam telur. Wah gila lagi. Jadi diringkas ini alam raya ini dimasukkan ke dalam telur. Dijawab apa sama Nabi Idris? Dijawab kuasa tapi nggak bakalan dikerjain sama Allah. Ditusuk matanya Idris. Ditusuk. Kuasa tapi nggak bakalan mungkin. Maksudnya nggak bakal mungkin Allah mengerjakan itu, nggak bakal dikerjain. Sebab kalau kita bilang Allah nggak kuasa, gugur sifat Tuhan. Masa Tuhan nggak kuasa? Ya Allah saya minta ujian, aduh saya nggak kuasa, nggak bisa. Ya gimana Tuhan nggak kuasa? Tuhan lemes amat, gugur. Maka kata Nabi Idris, kuasa Allah tapi nggak bakal dikerjain sama Allah. Sambil ditusuk. Nah kalau ada yang nanya begitu, kita tiru Nabi Idris. Sini dekat, kurang dekat sini. Kau jos langsung. Ya, itu sifatnya Allah. Jadi sifatnya Allah itu bukannya berarti sifatnya satu. Dari sifat Allah yang kita sebutkan kan sifat wujud, kudroh, irodah, kan wahdaniyah. Itu kan sifat. Alimun hayyan sami'an basiran itu kan sifat. Allah melihat apapun. Karena nggak mungkin Allah di sini bisa melihat. Kalau kalingan tembok, masa Tuhan kalingan tembok nggak bisa melihat? Kalau seandainya di tengah malam misalnya gelap, di bawahnya itu di bumi ini ada batu yang sangat hitam, kemudian di bawah batu ini ada semut yang sangat kecil yang warnanya hitam, keturunan Ambon, keturunan Afrika. Loh, gua ada kurang hitam apa lagi? Allah tahu di situ ada semut, karena penglihatan Allah
sempurna. Laisa kamitslihi, jangan samain dong penglihatan kita dengan penglihatan Tuhan. Langit biru kata siapa? Ada yang pernah naik pesawat? Saya berapa kali naik pesawat begitu sampai atas. Mana yang biru? Di langit yang biru. Mana yang biru? Nggak ada. Ternyata biru itu kita lihat ke atas batas mata, pandangan mata kita doang. Batas kita cuma segitu udah, makanya jadi biru. Padahal nggak ada. Coba cari, saya kasih upah. Coba, nggak bakal ketemu langit warnanya biru, nggak ada. Paham ini? Ini tauhid nih, kita balikin lagi nih. Paham ya? Kemudian wahdaniyah, esa af'al di pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu gampang. Cukup bagi Allah mengatakan apa? Wa idza arada syai'an ayyaqula lahu cukup. Awas nih. Pengertian kun fayakun banyak yang salah di sini. Jadi kalau Allah berkehendak cukup bagi Allah mengatakan kun. Untung nggak pakai ti di belakangnya. Nah, kunti. Kun jadi. Jadi kan kita tertanam di otak. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan apa? Lah kalau Allah setiap menjadikan sesuatu harus pakai kun, maka Allah bergantung dengan kun. Nah, iya. Paham? Kalau Allah bergantung kepada ciptaannya, ya Allah makhluk namanya. Paham? Jadi maksudnya ketika Allah mengatakan kun fayakun, bukan setiap kali Allah menjadikan sesuatu itu ngomong kun. Bukan. Kenapa dalam ulama menjelaskan kinayah li sur'atil ijad. Kinayah li sur'ati al-ijad. Suatu bahasa kiasan yang menandakan satu cepatnya, saking cepatnya Allah udah punya mau. Bainal kafi wal nun, cukup antara kaf dan nun. Kun. Wow, sedetik juga enggak kun. Jadi bukan berarti Allah ngomong kun. Yang mana kun, yang ini kun. Wah enggak, capek ngomong mulu. Enggak, cukup bagi Allah. Itu hanya bahasa kiasan. Makanya ngaji tauhid itu penting. Dan jarang juga dibaca. Yang seperhatiin dua tuh yang jarang dikaji ini. Tauhid sama tasawuf. Coba deh perhatiin lah. Di mana ada kajian tauhid? Sama di mana ada kajian tasawuf? Karena emang rumit. Berat, butuh pemahaman. Tapi ini paham ini barusan. Alhamdulillah. Berarti udah gugur video saya. Baru beres membahas sifat wahdaniyah. Belum 19 lagi berarti. Ya, ulangi biar paham nih ilmu. Jadi kita kalimat ini ternyata mengandung kalimat tauhid, yaitu mengesahkan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun af'alnya. Yuk kita urai. Mana aja sih yang zatnya itu yang mana? Sifat ini kan katanya kan kalau zikir lain dibaca, zikir ini belum tentu masuk. Tapi kalau ini masuk, kalau ini dibaca, yang lain pasti masuk. Sebab yang namanya zikir nggak lepas dari tiga. Kalau nggak membahas zatnya Allah, ya paling sifat. Kalau sifatnya nggak ada, paling udah jauh-jauh. Ya, kita pengen tahu nih yang mana sih? Yang pertama kalimat la ilaha illallah wahdah la syarika. Itu tauhid itu. Artinya mengesahkan zatnya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La syarika, wahdah, esa, la syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Berarti itu namanya wahdaniyah fi dzat, ya, mengesahkan Allah pada apanya? Zatnya Allah. Yang kedua, kalau ini kita pahami maknanya baik-baik, maka Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Makanya dijelaskan dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka, kepadamu ya Allah kami nyembah. Ya, kan kita udah bilang nih, tiada lagi Tuhan selain Allah. Kan kata Imam Ghazali begini, bagaimana kamu akan menyembah satu sembahan sedangkan kamu tidak mengenal siapa yang mesti kamu sembah? Paham? Kenapa kamu tonggang-tonggeng rukus gitu-gitu? Nggak tahu, saya mah sujud aja pokoknya. Gila ini. Saya sedang menyembah Tuhan saya. Siapa? Allah. Emang siapa Allah? Tuhan saya yang esa. Dijawab sama dia. Bisa tuh. Karena udah ngaji tauhid barusan. Wahdaniyah. Itu wahdaniyah itu begini. Waduh, sombong aja dia. Baru ngaji barusan udah sombong bener. Ya.
Makanya setelah kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, na'budu, kita sembah Allah. Kemudian baru setelah kita sembah, wa nasta'in, kita memohon, meminta kepada Allah, minta pertolongan kepada, nyembah dulu baru minta, nyembah dulu baru. Kalau kita bener apa salah? Ya, kalau kita minta dulu baru nyembah. Begitu punya hajat, rajin sholat hajat. Wow. Begitu ada kepengenan, rajin tahajud. Maksa lagi, ya Allah, kudu besok. Nggak bisa ditunda dikit itu, nggak bisa, kudu besok. Nasta'in wa na'budu dibalik-balik. Aduh, nggak boleh begitu. Contoh nih, kalau seandainya kita kepepet banget udah, kira-kira mana yang lebih dulu kita kerjakan? Sholat hajat atau buka HP? Jawab jujur. Siapa yang bisa mintain tolong ya? Siapa yang bisa nolongin saya ya? Kan katanya dalam Fatihah, na'budu wa nasta'in. Allah kamu sembah, kepada Allah kamu meminta. Bukan makhluk tuh. Bukannya kita nggak boleh bergantung sama makhluk. Bukan, duluin Allah, baru makhluk. HP boleh. Minta tolong sama manusia? Boleh. Hajat dulu, kenapa sih sholat hajat? Kan enak. Ya Allah, sholat hajat lah hamba tunaikan. Berikan jalan keluar masalah hamba. Tuh, cakep. Siapa ya? Nah, ini siapa ya dulu baru Allah. Allah dijadiin cadangan. Dijadiin back aja nggak pantas. Apalagi jadiin gimana mau berkah hidup kita. Udah banyak kebolak balik. Jangan. Mulai sekarang setiap ada masalah hajat, sholat hajat. Ini HP. Ya, itu yang pertama maknanya la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu namanya wahdaniyah fi apa? Bidzat. Bahasa Arab dong, berkeren. Wahdaniyah bidzat. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Segala kerajaan hanya punya siapa? Punya Allah. Dalam surah Al-Fatihah lagi, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Terusin, ar-rahmanirrahim, malik ya, rajanya nanti hari kiamat, rajanya nanti hari pembalasan. Ini di surat Fatihah ini Allah nyentil orang-orang yang ketika di dunia sok-sok jadi raja. Mana dulu yang raja di dunia? Mana dulu yang jadi presiden di dunia yang sok kuasa? Mana? Ini hari-hari kiamat, Malik Yaumiddin, rajanya aku bukan kalian, kata Allah. Ayo sini. Yang rasa raja, ayo sini. Boleh kalian petenteng-tenteng di dunia, boleh. Tapi nanti kekuasaan kalian semuanya aku ambil alih. Raja di rajanya nanti Allah. Bagaimana? Mulut tugasnya buat apa? Buat ngomong ya, mulut. Tangan buat apa? Pegang. Kaki buat apa? Kaki buat nendang, ini berantem mulu. Perhatiin. Mulut buat ngomong, tangan buat megang, kaki buat melangkah di sini. Nanti di hari kiamat, Malik Yaumiddin, aku ambil alih semua, kata Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Aku tutup mulut mereka. Mulut nggak bisa ngomong. Ini tugasnya buat apa tadi? Megang. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan mereka yang ngomong, bukan mulut. Allah Akbar. Tangan yang ngomong. Kaki wa ashhadu arjuluhum, kaki mereka yang bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat ketika di dunia dulu, kata Allah Subhanahu. Ana Malik Yaumiddin, aku rajanya sekarang. Dan macam-macam yang rasa raja. Nah, itu lahul mulku, kerajaan Allah. Itu maknanya apa? Sifatnya Allah raja, kuasa, segala sesuatu punyanya Allah. Yang kedua, yang ketiga, lahul mulku wa lahul hamdu. Segala puji hanya untuk Allah. Ulangi, segala puji hanya untuk Allah. Siapapun yang kita puji, apapun yang kita puji, hakikatnya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang kita puji. Itu orang alim banget ya. Kata Allah, muji saya itu. Yang sifatnya alim siapa? Allah. Yang bikin pintar siapa? Sehakik. Makanya waktu orang dipuji, kamu alim banget ya. Iya dong. Itu Firaun itu.
Allah sombong, punya Allah diambil. Lah marah Allah. Punya Allah diambil di aku, marah. Makanya setiap dipuji orang, paling kita jawab apa? Alhamdulillah, segala puji hanya milik. Dipulangin tuh, kami yang punya. Kalau diambil, yang punya marah lah. Songong, punya gua main ambil lagi. Awas. Ya, itu alam dunia ini indah ya. Hakikatnya siapa yang dia puji? Sebab yang nyiptain dunia ini siapa? Allah. Gini, kalau ada orang nih berbuat baik sama kita nih, ngasih uang 1 juta, kita puji nggak? Ya kita syukur ya, alhamdulillah. Besoknya ngasih lagi 1 juta lagi, besoknya ngasih lagi, besoknya ngasih lagi. Kira-kira kita ngomong apa pada orang? Aduh, aneh bingung dah ente dah. Hanya Allah yang tahu dah, kan gitu ya. Kebaikan ente itu saking apanya? Saking banyaknya kebaikan yang dia perbuat, kan gitu. Susah ngungkapinnya dah. Saking banyaknya. Lah itu manusia. Bagaimana dengan Tuhan yang manusia? Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau seandainya kalian semua menghitung nikmatku yang aku berikan kepada kalian, la tusuha, gak bakal kalian bisa pernah mampu menghitung nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Tadi aja manusia ngasih ke kita sekali, 2 kali, 3 kali, kita masya Allah, masya Allah. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kurang baik apa sih Allah sama kita? Baik nggak? Baik nggak? Makanya kan tadi kan kalau orang sering berbuat baik sama kita kan kita susah ngomongnya ya. Aduh, termasuk kepada Allah, saking banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, kita bingung memuji Allah. Makanya dalam doa i'tidal dalam sholat, Rabbana lakal hamd. Nah, sami Allahu liman hamidah, bacanya apa? Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhanku, segala puji hanya untukmu. Mil'us samawati wal, sepenuh langit dan sepenuh bumi pujianku untukmu ya Allah. Saking udah bingungnya, saking udah banyaknya, paham? Kayak gitu. Kalau yang tadi nih ada orang nih, saya kasih ilustrasi nih biar kita paham. Ada orang ngasih 1 miliar ke kita, Bang Suri, ini duit 1 miliar. Wah, romannya udah, alhamdulillahnya ada anu banget ini. Amin. Ya kan, Allah yang punya rezeki. Bang Suri, ini duit 1 miliar. Begitu saya kasih dari saya, Bang Suri, maaf, balikin 1 juta. Saya minta bulangin. Ngasih nggak? Jangankan 1 juta, Bang Suri, 100 juta, 1 juta. Kasih nggak? Kenapa? Banyak. Lebihnya banyak. Nggak paham ya? Ada orang ngasih duit 1 miliar. Begitu udah dikasih, bang, maaf bang, pulangin lagi bang, 100 juta bang. Ya nggak apa-apa lah, rela udah. Lah sisanya banyak. Gitu kan? Begitu juga kita dengan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jikalau kalian hitung nikmatku nggak bakal pernah bisa. Sedikit aja Allah ambil rizki yang kita punya. Kenapa kita komplain sama Allah? Kenapa kita mengeluhi Allah? Kenapa kita menentang takdir Allah? Bukankah sangat banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Begitu dikasih sakit udah ngeluh, dikasih miskin udah ngeluh, dikasih musibah ngeluh. Kata Allah, kurang baik apa gua? Kata Allah. Sama kayak tadi tuh, dikasih 1 miliar minta 100. Wah parah nih orang nih. Ya udah gua ambil semua dah. Gimana mau memilih yang mana? Ayo pakai akal. Ketika kita dikasih musibah oleh Allah, ingat nikmat Allah yang lainnya banyak. Kalau kita gini, kita itu memuji kalau kita diberi, tapi kalau nggak ada yang beri, ini tauhid kita begitu. Mata dengan melihatnya, mulut dengan berbicaranya, tangan dengan memegangnya, kaki dengan melangkahnya, hidung dengan menghisapnya, hati dengan jantung dengan berdetaknya, napas dengan oksigennya, itu bayar. Kuping dengan mendengarnya, bayar. Pernah ada yang minta, ya Allah, saya minta mata saya melihat besok tuh, kuping saya mendengar besok ya Allah. Pernah dikasih, kasih sama Allah ya. Cuma uang jajan 1.000 doang pakai ngeluh sama Allah. Ini berapa duit ini? Coba masuk ke UGD, itu tabung oksigen berapa harganya? Tabung oksigen berapa harganya? 400.000, museng deh. Ini kita hirup berapa tabung ini? Udah disyukurin?
La in syakartum. Bacanya sin ya, la in syakartum, bukan sin. Kalau sin, awas nih bahaya, ini dalilnya orang mabuk nih. La in syakartum, kalau kamu mabuk, la azidannakum, aku tambah. Waduh, bacanya salah. Pakai sin, sin, syekh deh. Nah, kalau orang Betawi itu bukan pakai sin. Kalau syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah. Lah kalau sin dong, la in syakartum, kalau kamu mabuk, kamu tuangin lagi. Wah, kacau ini. Itu dalilnya tukang mabuk. Bukan ada di Qurannya. Di Quran sebelah mana sih? Kita bingung. Bacanya salah. Ibrahim bin Adham ketika berjalan, dia melihat ada seorang pengemis, buta matanya, buntung kedua kaki dan tangannya, belang kulitnya. Ketika Ibrahim bin Adham ini lewat, dia mendengar ini Ibrahim bin Adham ini pengemis, mulutnya mengucapkan alhamdulillahi ala ni'amil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadaku yang tidak pernah bisa aku hitung. Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham begitu melihat orang buta ini bingung. Buta matanya, buntung tangan dan kakinya, belang penyakit kulitnya, tapi dia mengatakan alhamdulillah ala ni'amil azimah wa atayahul jasimah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku nikmat yang begitu banyak. Bingung deh. Ketika dia sampai ini dideketin, ini Ibrahim bin Adham mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim. Padahal matanya aina arabtani? Ulan, dari mana kamu tahu aku? Ketemu juga baru ini. Apa jawab ini si pengemis tadi? Majahitu syai'an mundu arabtullah. Semenjak aku mengenal Allah, semua makhluk aku mengenalnya. Allah, udah ma'rifat. Semenjak aku mengenal Allah, aku mengenal seluruh makhluknya, termasuk engkau Ibrahim. Padahal buta matanya. Fulan, kemana mata kamu? Buta. Kemana tangan kamu? Buntung. Kakimu sama. Kulit kamu belang. Fulan, nikmat Allah yang mana yang kamu syukuri? Ya, gitu kan? Nikmat Allah yang mana yang kamu? Ini si pengemis tadi mengatakan, ya Ibrahim, alam yubqi li lisanan dzakira wa qalban syakira. Wahai Ibrahim, bukankah Allah masih menyisakan untukku lisan yang senantiasa aku pakai untuk berzikir dan hati yang bersyukur kepada Allah? Bala, Ibrahim menjawab, betul. Fa ayu ni'matin akbaru min hadhihi. Lalu nikmat Allah mana lagi yang lebih besar dari ini, wahai Ibrahim? Tadi kan saya sampaikan, mata dengan melihat, kuping dengan mendengarnya. Lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Bukankah kita sering mengatakan, kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah, karena telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Kalau seandainya kenikmatan iman dan Islam ini ditukar dengan dunia, demi Allah saya akan tolak. Kenapa? Murtad kita berarti, kafir dong berarti kita. Maknanya syukur di sini, alhamdulillah di sini adalah Rabbana walakal hamd, segala puji milik Allah. Baik ketika susah kita, baik ketika senang kita, tetap tidak berkurang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab masih banyak nikmat Allah lah yang lain. Paham? Itu walahul mulku walahul yuhyi wa yumiit. Ini berkaitan dengan af'al Allah. Allah yang menghidupkan dan Allah juga yang mematikan. Soal mati hidup itu udah pasti, tinggal nunggu waktu dan pilihan. Yang perlu kita takuti adalah ini kita, hati kita, hidupkah hati kita atau matikah hati kita? Kalau hati kita mati, bahaya. Sebab Allah katakan khatamallahu ala wa ala bisyawah wa lahum adzabun. Allah kata Allah, aku kunci mata hati kalian. Mata kalian aku tutup. Ya kan? Saat itu walahum adzabun azim. Kalian akan mendapatkan azabku, azab dariku.
Karena hati kita udah buta, hati kita udah mati. Salah satu tanda orang yang hatinya mati, susah nerima nasihat, susah nerima nasihat. Diajak ngaji susah, udah patokannya itu aja. Zaman sekarang ini kalau ada orang susah diajak ngaji padahal dekat dengan rumahnya, dia nggak mau ngaji, itu tandanya hatinya mati. Lah kalau orang-orang yang hatinya mati, maka walahum azabun azim, kata Allah, siksa udah nungguin nanti di hari kiamat. Lah tapi kalau hatinya bersih, kalau hatinya sehat, Allah nyatakan apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat nggak manfaat lagi tuh harta kalian. Nanti di hari kiamat nggak bermanfaat lagi tuh anak-anak kalian yang kalian bangga-banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah kata Allah, orang yang datang menghadapku biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Inilah tugas ilmu tasawuf, membahas masalah kaitan hati, termasuk masalah kajian Ratibul Hadda, supaya hati kita pada lembut ini. Karena kan jarang membahas ini, jarang. Ayo dia pikir bagus, tapi sesuaikan ya, tambahkan lagi, tambahkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, terakhir itu juga sifat Allah qadir, qudrah. Allah kuasa. Karena Allah berkuasa atas apapun. Allahus somad. Allah tempat kita bergantung. Maka gantungkan hati kita hanya kepada Allah. Kalau ini tadi uraian saya tadi dipahami baik-baik oleh jamaah, tadi Imam Abdul Haddad mengatakan barang siapa yang membaca kalimat zikir ini, dia betul-betul memahami maknanya, faqad tamma lahul iman, maka sempurna imannya. Nah, ini yang dimaksud tadi. Kita pahami ya, pahami, perhatikan baik-baik. Kalau iman kita ingin sempurna, maka pahami artinya dengan baik. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan iman kita, Allah menghusnul khatimahkan kita, Allah menjadikan keluarga kita, anak-anak kita menjadi keluarga anak yang saleh, keluarga yang ahli zikir, keluarga yang ahli ma'rifatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ditutup doa oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.